sampai hari ini itu ada. Dia beli apa? Gunung bukit kecil itu loh. 12 yang keluar 6. Separuh. Tapi dia tetap ya Tuhan ngomong sama dia. And then saudaraku pada waktu dia 40 tahun, tahu jemaatnya berapa? 3.500. Nah itu kalau kebaktian di leadership, itu bukan hari Minggu, hari Rabu. Di Portland ya, hujan, panas, kalau panas, ataupun snow. 3.500 itu nggak pernah nggak datang loh. Wah, luar biasa. Makanya bukunya bisa sampai di Israel, gereja Katolik. Bukunya buku Portland. Kan aneh. Ditanyain sama Pastor Semi. Pastor Semi itu teman kita yang dari Bandung. Kok ada di sini? Dia bilang, if you want to build a true church, kalau kamu mau bangun gereja yang benar, sehat, bacalah itu. Ini gereja Katolik, Pak. Jadi sebetulnya ya lakuin aja. Oh, Pak David. Ya. Sudah silakan teruskan aja nggak apa-apa. Ini kan saya sudah masukkan di ini kan ya seperti sudah langsung pelajaran aja nggak apa-apa. Ya, mau sharing, bisa sharing. Oh iya betul. Share Sebentar. Oke, sudah. Sekarang udah bisa. Oke. Ya. Oh, kalau di situ ya, jadi 2 ya? Iya betul. Iya Pak. Oke. Ya, oke. Ini saudara dapat kesempatan untuk mendengar khotbah ini yang pertama. Ini nanti hari Minggu mendatang karena virtual, saya khotbah ini. Dan ini bukan teori. Jadi ini betul-betul kalau saudara lihat ya, roti rohani yang fresh. Jadi saya persiapkan ini masih dalam rangka karena virtual ya, tidak ada ketemu gedung. Jadi saya buat sebagai series untuk celebration 40 tahun. Jadi be strong and healthy. Tidak ada gereja yang sempurna, tapi healthy gitu. Ya, ayo kita baca sama-sama meskipun bahasa ini judulnya aja bahasa Inggris. Siapa tahu kalian ya belajar sedikit-sedikit. Saya pun dulu dari Malang nggak bisa lah semuanya, tapi sedikit demi sedikit. Ayo kita baca sama-sama 3, 2, 1. Be strong and healthy church. Ya, healthy church. Nah, saya mau buka ini. 2 statement ini penting. Ya. Nanti mungkin melalui AKP bisa kalau mau ini saya kasih. Jadi gini, 2 ini hal ini penting. Jika seorang pendeta, pastornya, dia kompromi dengan firman Tuhan yang sudah ada, gereja itu adalah gereja yang lemah. For sure. Jadi memang harus dipertahankan untuk seorang hamba Tuhan itu pegang prinsipnya firman. Kalau sampai dia kompromi, ya bisa bayangkan dasar-dasarnya apa yang dibangun nanti. Sulit, tetapi saudaraku tidak ada hikmat yang lain kecuali hikmatnya Allah melalui firman Tuhan. Kalau saudara percaya bisa katakan amin.
Amin. Kedua, jika jemaat ini di dalam gereja itu kompromi dengan keyakinan dalam hatinya dari firman, sudah pasti gereja itu gereja yang lemah. Makanya perlu untuk melalui proses hal-hal dasar. Perlu untuk saudara, bukan teori. Saya lihat ya, semua olahraga, apapun. Dari olahraga bela diri, dari olahraga tenis, dari olahraga basketball. Nih ya, ini kan saya di Amerika. Kalau mereka tidak dalam pertandingan, apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka bawa sampai di dalam alat gymnya itu. Cuma dua hal. Ya, squat. Ya, squat itu yang kalau jalan itu pendek. Sama apa itu satunya Pak David, kalau jongkok itu? Apa itu? Iya, iya. Cuma dua itu aja. Dan saya sampai hari ini lakuin itu. Kenapa, saudaraku? Karena itu hal dasar. Paha saudara itu adalah otot yang terbesar di seluruh tubuh. Itu perlu dilatih. Semua area hidup ini perlu ada basic itu. Nah, saudara memang pegang Alkitab. Tetapi semua kalau tambah nanti saudara 39 tahun, 40 tahun. Wow. Kalau saudara berbicara hal dasar, itu bisa hidup. Karena nyambung sampai pada kehidupan apa yang saudara bangun. Jadi saya buka ini. Kalau kamu mau membangun gerejanya Tuhan yang kuat dan sehat, ya kamu jangan kompromi sama firman Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ajarlah jemaat saudara itu, makanya kalau saudara menyampaikan itu harus saudara alami dulu. Saudara harus minta dari Tuhan kebenaran itu berbicara pada saudara. Nggak bisa kita jadi beo. Katanya ini, katanya itu, nggak bisa. Karena jemaat saudara ini nanti kehidupannya, imannya, itu khusus dipakai sama Tuhan jemaat saudara dalam hal ini. Benar. Jadi saudara ajar jemaat saudara untuk tidak menceng dari keyakinan firman. Kalau sampai mereka belum bisa menangkap, ulangi. Kalau sampai jatuh, terimalah mereka. Dulu saya sempat, ini jangan ikut-ikut. Makanya saya sharing sama saudara. Waktu saya 5 tahun pertama. Kan urusan sama jemaat itu kan nggak gampang. Ada jemaat dombanya itu yang punya tanduk-tanduk itu. Saya masih muda. Saya masih muda, jadi banyak emosinya. Jadi saya, ya itu, sampai keluar. Itu di pintu ada tulisannya exit. Kamu mau stay atau exit? Gak ada yang keluar. Habis saya ngomong begitu, nyeselnya bukan main. Nah itu Roh Kudus. Membuat Roh Kudus itu seperti berduka. And then apa yang saya katakan, I'm sorry. Minta maaf. Waktu retreat kecil, ini ya, cuci kaki, Pak. Saya cium kakinya. Makanya kita beda, banyak beda, tapi semua dari dalam hati.
Jangan sampai saudaraku, saudara sebagai pemimpin yang saya ngomong, dombanya dijambakin, dipukul, ya, diperesin hanya untuk berkat. Jangan. Otomatis kamu akan dipelihara sama Tuhan. Artinya apa, Pastor? Gini, artinya saya dari LA ke San Francisco. Kamu akan menikmati apa yang jadi bagianmu saja. That's it. Bukan teori, Pak. Mungkin Mercedes saya nggak pernah. Dan saya tidak iri. Dan saya tidak kecil hati. Saya nggak pernah. Bahkan saya mau dulu, katanya kalau beli Mercedes itu di Jerman. Ini apa yang terjadi ya? Itu murah, kongsian, sharing. Saya sudah dalam Tuhan. Saya kasih uang saya, sakunya saya satu-satunya tahun 1982, 3.500 hilang. Dan yang ambil itu adalah pendeta juga. Nah, saudara harus memaafkan. Saya nggak pernah punya Mercedes sampai hari ini. Nggak apa-apa. Bagian saya adalah Toyota. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kamu akan dipelihara. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Nggak bisa ya. Oke. Nah, unik memang. Saya nggak main-main. Dan semua Pastor David, Pastor Jonathan tahu. Tapi yang saya kaget, di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, cuma 2 kali loh soal gereja. Cuma 2 kali. Dan itu gereja itu bukanlah gedung. Gereja itu di situ eklesia. Pantesan Tuhan Yesus tidak pernah di dalam bait suci. Kecuali pada hari raya Passover. Karena dia adalah untuk menggenapi. Selain itu di mana? Dia pergi. Dia berjalan. Dia naik gunung. Dia naik perahu. Sampai di perahu ketemu sama orang gila di Genesaret. Lihat saya. Nggak ada urusannya. Tapi dia ketemu sama orang gila itu. Ditulis di situ orang gila yang sudah beberapa kali diikat setannya. Tetapi dengan mudah lepas lagi. Itu Tuhan berbicara sama saya. Berapa kali saudara didoakan doa pelepasan? Tapi dengan mudah doa tersebut kamu putuskan. Wow. Pak, saya didoakan doa pelepasan 12 kali. Dan makanya saya bisa ngomong nih sama saudara. Inilah gereja, eklesia. Jadi bukan gedung. Waktu saya datang ke sini, ke San Francisco, boleh ya? Berapa kali saya cari gedung? Ada lebih dari 30 gedung. Ditolak semua. Dihina. Jemaatnya berapa? Baru 12, kita mau coba pinjam. Untuk apa? Berkumpul bersama di dalam gedung. Nah, dalam selama itu, tidak ada dalam gedung, kita di mana? Di rumah. Ya kita angkat tangan, kita nyanyi. That you are the church. Kamu itu gereja Tuhan. Dan mulainya sampai pendek cerita,
Kita mulainya di dalam gedung gereja setelah 30 kali cari ya. Di mana dikasih? Di dapur. Tidak boleh pakai di tempat pertemuan. Karena itu punyanya orang Amerika. Tetapi kita menjalankan yaitu firman-firman Tuhan. Makanya dengarkan saudaraku, wah, dari 12 tidak pakai sepatu, pakainya sandal, nggak mengerti bergereja setelah 40 tahun. Ya, nilai-nilai tersebut dibangun. Dan saya mau supaya saudara jangan tunggu di dalam gedung. Kamu ya jalan, kamu lari, kamu nyebrang. Lihat orang, lihat wanita Samaria, Yesus yang ngomong. Karena Allah itu aktif. Allah bukan statis yang diem aja. Allah itu dynamic. Jadi Roh Kudus kalau ada di dalam saudara, lihat saya. Wow. Kamu akan kalau dalam Inggrisnya itu di stir up. Wah, tahu-tahu ada ide, tahu-tahu ada beban yang baru. Nah, itu ada kehidupan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Jadi kalau ini eklesia itu, lihat, dipanggil bersama. Nggak ada sendiri. Terus komunitas orang beriman. Itu artinya assembly. Kan ada di Indonesia. Assembly of God. Assembly itu assemble. Kalau kamu beli sepeda sekarang, apakah langsung dinaiki? Enggak. Kamu assemble. Dari protolan, ya kamu pompa, kamu masukin ban dalamnya, ban luarnya, kamu pompa, kamu jadikan itu dalam seperti dengan petanya. Itu apa itu contohnya. Nah, kalau sudah lakuin itu namanya assemble. Jadi sepeda. Lah gereja itu begitu. Ada Jonathannya. Wah. Ya, kamu cari Jonathan terus, ya keliru. Nanti jadinya, lihat saya. Jadinya Bless Me Club. Jadinya koinonia. Cuma apa? Persekutuan. Harus ada Natannya, harus ada nabinya. Mau kemana? Waduh, ditegur nih. Nah. Terus ada siapa? Bapaknya. Bapak rohaninya. Kenapa? Karena ya sekali lagi gereja tanpa covering tidak sehat. Tidak sehat. Makanya kalau saudara masih punya family, dengarkan ayah saudara. Lah saudara ini di Bison. Siapa? Siapa bapaknya? Ya saudara itu. Bapak Jonathan, Bapak David. Memang anak sama bapak itu, aduh, di rumah sendiri itu jarang terjadi untuk harmonis, untuk saling menolong, saling mendengarkan di mana-mana. Kecuali saudara harus tahu prinsipnya Tuhan. Makanya Yesus tidak ada mujizat di mana? Kotanya sendiri. Saya pergi ke sana loh. Bayangin. Semua orang kalau nganut Tuhan Yesus, siapa Yesus? Yesus itu anaknya Yusuf. Dia tidak ada penglihatan atau conviction ya, keyakinan selain anaknya Yusuf, Yesus itu siapa? Nggak ada. Makanya tidak terjadi hal-hal yang ajaib. Ini semua harus kamu lihat dengan mata rohani sendiri. Makanya saya mau tanya hari ini, apakah saudara mau jadi eklesia, gerejanya Tuhan yang
kuat dan sehat. Amin. Amin. Ya, tolong bacakan ini, siapa yang bisa keras, Matius dari Matius. 13 sampai 19. Tolong. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Ya, tolong bacakan. Ini saya dapat sesuatu pewahyuan. Ayo. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Ya. Pengakuan Maka Petrus. sebentar. Ini yang tadi kalau boleh dicek, perkataan gereja dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes cuma di sini. Selain itu nggak ada. Aneh nggak? Aneh. Ya. Ayo. Makanya tadi saya katakan, Yesus itu dia selalu pergi. Ada misi. Tolong. 13, tolong. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Nah, terima kasih. Bisa lihat saya mohon supaya jelas ya. Jadi dalam mereka berkumpul sampai Tuhan tanya, menurut kamu Yesus itu siapa? Banyak pendapat. Tapi terus keluar dari perkataan mulut daripada Petrus. Lihat saya. You are the Christ. Kamu adalah Kristus, the Son of the living God. Anak Allah yang hidup. And then dia bilang, wah, berbahagialah Petrus. Karena itu bukan dari manusiawi pikiran, tapi itu pewahyuan. Lihat. Sampai sini kamu semua udah ngerti, saya udah ngerti. Tapi Tuhan Yesus teruskan. I will build my church. Kalau kamu Bisom members mengaku Yesus Kristus anak Allah yang hidup, dia akan meneruskan visinya. Aku akan membangun gereja melalui hidup kamu. Selama kamu mengaku Yesus Kristus Tuhan dalam hidupmu, lihat saya. Pintu neraka selalu kalah. Amin. Selalu kalah. Kenapa? Bukan karena kamu sempurna, bukan. Karena Yesus Kristus Tuhan ini yang hidup ini, dia yang akan membangun. Dan dia sudah menang. Tapi kalau kamu keluar, kalau kamu stop ikut, ya itu the gate of hell nyata itu, Pak. Dapat enggak ini? Dapat. Halo? Iya Pak, ngerti Pak. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau sampai orang itu jatuh, nih dengarkan. Ya, berarti dia
Petrus ini kan tidak sempurna. Tetapi melalui hidupnya dia katakan, aku ini akan bangun gerejaku. Dan soal pintu neraka, the gate of the Hades itu ya, itu tidak akan mengganggu. Selama dalam segala kesulitannya kayak Petrus, lihat saya, Yesus ada loh di tengahnya. Dalam segala kelemahan dia mau ninggalin Yesus karena dia udah rasanya udahlah, aku sudah nyangkal. Nggak jadi itu, Pak. Kenapa? Ya, karena Yesus sudah menang. Makanya saya sudah pernah khotbah waktu itu ya, tapi ini ditambahin. Makanya ikut Tuhan Yesus perlu kamu punya kunci, Pak. Ya, kunci-kunci masa saudara ini single, kunci-kunci apa yang saudara harus pegang sampai nama Tuhan Yesus itu gerejanya melalui hidup saudara strong, kuat, dan sehat. Ada amin. Amin. Ya. Wow, Pak, ini luar biasa. Jadi, ya saya tutup ini lagi. Ini ditambahin. Soal manusiawi dengan Allah. Jadi vertikal, lihat saya, vertikal ya. Sudah beres, Pak. Sudah beres. Nggak usah ditanyain. Masalahnya ini, lihat saya, horizontal. Gampang hati kita itu terganggu. Jadi saudara maksudnya pastor gimana? Sudah vertikal, sudah beres. Kamu kalau ada apa-apa personal, sampai hal yang bodoh, sampai hal yang paling jijik, ini dengarkan saya. Kamu datang pada Yesus. Jangan punya pemikiran yang aneh-aneh yang lain-lain. Karena apa Yesus? Yesus ini korban yang diterima Bapak sudah sempurna. Jangan, aduh aku tak bertapa, nggak usah. Apakah saudara mau jadi saingannya Yesus untuk menebus kesalahan saudara? Nggak ada, Pak. Yang paling sempurna diterima oleh Bapa di surga, yaitu kematian Tuhan Yesus. Makanya kalau ada apa-apa soal hati, soal apa-apa di dalam soal horizontal, terhadap teman, terhadap ya family, terhadap nanti kalau saudara menghadapi pergumulan, lakukan, bereskan. Untuk apa? Supaya pintu neraka itu tetap tertutup, tidak menyerbu, menggagalkan rencananya Allah. Gak bisa. Rencana Allah itu tidak bisa gagal, Pak. Sudah akan terjadi. Makanya saudara lihat ya, dalam firman itu tadi, kalau bahasa Indonesianya nggak jelas. Kalau bahasa Inggrisnya ini, aku berikan kamu kunci, jika kamu menutup, mestinya tertutuplah sudah. Karena itu sudah terjadi. Di dalam bahasa Inggris itu nggak bisa dibuka lagi. Kalau terbuka, maka terbukalah sudah. Hanya bagiannya kita itu dekat saja sama Tuhan. Wah, ini luar biasa, Pak. Luar biasa enggak, Pastor David? Iya, betul. Iya, kita enggak bisa jadi saingan Tuhan Yesus.
antara vertikal, antara manusia sama Allah, it's done. Pastor. Kalau sampai ya. Ini saya tidak mendoakan. Kalau sampai dalam 2 bulan, terus aku jatuh. Datanglah. Jangan jadi kayak Yudas. Hilang. Nggak balik. Kamu akan belajar. Kamu jadi kayak Petrus. Bukan Yohanes. Yohanes cuma dicintai tok. Sudah bagus. Tapi ini kalau soal bangun gereja, bukan soal aku cinta sama Tuhan atau Tuhan cinta sama aku. Bukan. Soal kunci. Coba bayangin. Saudara ini mau jadi gerejanya Tuhan yang kuat, tapi tak punya kunci pegangan-pegangan dalam menunggu jodoh. Hancur, Pak. Aduh, menunggu menjaga kesatuan. Saudara gak bisa belajar untuk merendahkan diri, dapat hikmatnya di mana. Wah, saudara gak bisa ngelihat orang itu sampai di mana. Pokoknya ada jebret, saudara manifestasi. Pak, gereja macam apa yang nantinya saudara dirikan? Terutama ini dengarkan. Orang-orang nanti bisa, aku mau join yang mana ya? Yang lemah atau yang kuat? Yang sehat? Mereka pasti mikir gitu, Pak. Wow. Nah, makanya saya lihat, saya menyampaikan firman ini kan tidak menuduh. Kita belajar, Pak. Jadi assemble. Bayangin, kenapa? Supaya siapa yang dekat sama kamu. Ya, kayak Tuhan Yesus lah. Dari anak-anak, senang itu, Pak. Kamu nggak antik. Benar. Kalau terima firman, anak-anak juga bisa tertawa. Kenapa? Karena kamu cover itu melingkupi dari fondasi sampai dalam. Sehat, Pak. Kalau gerejanya itu anak kecil ada, anak muda ada, family-nya ada, lebih tua dari kamu. Sehat, Pak. Tapi kalau gerejanya itu semua sepelantaran, waduh, homogeneous. Nanti pada waktu mereka pilih jodoh, wah, mulai, Pak. Punya anak, kenapa kok nggak datang? Waduh, waktu masih belum menikah bisa. Sekarang sudah ada anak. Wah, membuat saudara jadi menyampaikan firman, nggak bisa. Gagah perkasa terus. Hikmatnya dalam firman harus melingkupi pelayanan saudara. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Jadi kayak begini, Pak. Dulu sudah dinamain jemaat. Betul, congregation. Nah, Tuhan Yesus ini penggenapannya. Lah, gereja ini apanya? Saudara, nggak bisa main-main. Makanya Tuhan Yesus balik lagi. Kenapa? Harus penuh. Dia menggenapi apa yang histori, yang Abraham, barang itu. Lihat saya. Abraham itu kan punya anak satu-satunya. Dia lakuin itu cuma taat aja. Tetapi itu berbicara apa? Berbicara bapak sama anaknya. Ya, bisa lihat saya. Alkitab itu, waduh, saya enggak. Ini. Oh.
Kok hilang? Ya. Lihat saya. Iya. Nih. Alkitab ini cuma 2 story-nya, ceritanya. 1, Yesus Kristus. Dan 2, gerejanya. That's it. Dia pakai segala cara untuk apa? Supaya iblis tidak membaca dan menggagalkan. Makanya kita perlu untuk memenuhi pelayanan saudara itu penuh. Jadi Yesus ini kalau balik sana dia saat ini sendiri menunggu siapa? Menunggu yaitu buah-buah sulungnya, yaitu saudara. Makanya saya mau cuma 4 poin aja secara cepat ya. Nomor 1. Ayo. Untuk be strong dan healthy church, nomor 1. Yang keras. 3, 2, 1. Gereja penuh Roh Kudus. Wow. Nah, tadi yang saya ngomong, ya, Pak Jonathan yang di situ, kan kalau sampai saudara belum dipenuhi, ayo. Kenapa begitu? Bukan saya, Pak. Lihat saya. Waktu gereja di Kisah Para Rasul belum berjalan, Yesus yang ngomong, kamu jangan meninggalkan Yerusalem ya, sampai kamu dapatkan perjanjian yang dari Bapa. Dan mereka taat loh, Pak. Kenapa? Karena kamu akan menerima rohnya dia. Apakah mereka mau melayani Tuhan? Mau. Tapi nggak siap, Pak. Nggak beranilah. Makanya tunggu. Kita hati ada, Pak. Tapi kalau nggak ada hikmat kuasa ya, kuasa otoritas. Otoritas itu bukan kerasnya kamu menyampaikan firman, enggak. Otoritas itu wewenang untuk menyelesaikan A sampai Z. Ya di tengah jalan banyak teman-teman saya yang jadi masalah. Dan keluar. Nah ikuti aja. Mulainya dengan apa? 120 orang. Lihat saya, Pak, jangan nulis aja. Padahal nggak ada wifi. Padahal nggak ada Instagram, nggak ada WhatsApp loh. Ini lihat saya. Ini powerful. 120 orang termasuk mamanya Yesus. Makanya lihat saya. Saya bertobat banyak. Saya Katolik. Dari kelas 0. Saya mau jadi misdinar. Soal-soal Tuhan itu suka. Saya tidak ngomongin agamanya. Misdinar, apa terjemahnya bahasa Indonesia apa ya? Ya misdinar itu biasanya. Oh, ya. Yang apa itu yang bantu di yang melayani di mimbar. Di mimbar. Ya, sampai saya SMA. Kenapa saya bilang, waduh, kalau datang sana tenang ya, enak, hatiku mau. Tetapi dengarkan juga, setelah saya mendengar kebenaran, tiap minggu loh saya ke gereja, saya ke gedung gerejanya, tapi saya pikirannya masih nakal, tangannya nakal. Nih dengar, kenapa? Belum bertobat. Setelah saya lahir baru, saya baru dibukakan. Ya Maria pun itu punya anak 5 loh. Ya Yesus Kristus itu perawan. Tapi selain itu, setelah selesai, ya dia punya anak 4. Hubungan dengan
Yusuf. Dari situ saya, wow, Tuhan, aku perlu dipenuhi sama hikmat-Mu. Jangan sampai aku kena tradisi, pengajaran-pengajaran, sehingga aku tidak ada connection. Saudara, 120 orang, lihat saya, tidak ada wifi yang memutarbalikkan dunia. Luar biasa, Pak. Kalau saudara saya tadi tanya, ya amin, saya suka. Saudara siap nggak? Siap nggak? Itu kisah para rasul itu ya begitu. Dalam menghadapi gencetan, jawabannya siapa? Roh Kudus yang di dalam mereka. Nah ini Pak, ini bukan sekedar khotbah. Kalau soal kegores aja, Mbak, sakit, dan kenapa nggak datang? Aku baru kebeler. My goodness. Nggak ngerti, Pak. Ikut sama Tuhan, benar. Adik-adik ngerti nggak kebeler itu apa ya? Itu bahasa Malang itu. Kebeler itu kena tergores. Ya. Perut sakit nih pemimpin puji-pujian. Loh, sudah waktu schedule-nya kok nggak datang. Nih saya diajar nih sama Bapak rohani saya. Sudah meninggal. Kenapa nggak datang? Perut sakit. Oh. Sekarang masih sakit? Enggak. Cuma berapa jam. Sini. Oh, next time ya. Sakit perut. Ini Pak saya. Saya tidak sarkastis. Pasti sembuh. Dia bilang. Perutnya. Tak tumpangi tangan. Jebret. Pasti sembuh deh kamu. Kamu levelnya bukan level pemimpin puji-pujian. Kamu anointing-nya sudah sama. Makanya kalau nanti saudara dengar ya, enggak tahu kalau saudara kamu mau dengar, saya 40 tahun hari Minggu enggak pernah satu kali pun miss di rumahnya Tuhan. Enggak pernah. Retreat 39 tahun selalu hadir. Makanya saya putarkan video klip daripada anak Indonesia yang di Jepang untuk datang ke gereja 2 jam, bayarnya berapa tiketnya? Bayaran dia 1 hari, $150. Kamu mau? Kenapa Kak? Saya lihat bukan soal gimananya, saya lihat ngerti ini orang. Ngerti, Pak. Nanti kalau ada masalah kecil, masalah besar, no problem. Karena dia tahu membayar harganya. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Nomor 2, ayo. Nomor 2 katakan sama-sama. Aduh. Mestinya, ya, saya menerjemahkan yang ketiga, Mbak. Prayer and the word of the Lord. Doa itu ya, saudaraku, cuma 2. 2 artinya gini, kamu tahu doa itu penting. Either hanya dijalankan atau enggak. That's it. Masalahnya itu begini, bukan soal programnya. Tidak. Pada waktu ada tekanan, yang kena itu jiwa kamu. Jiwanya itu bergejolak. Tahu kebenaran, harus melakukan ini, tetapi lihat, nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena kurang ya otot spiritualnya itu untuk sabar,
untuk menunggu. Wah, itu dari mana terbentuknya? Dari waktu kamu berdoa. Makanya saya minta, sudah pastilah di situ itu ada doa. Tapi lebih daripada itu namanya the prayer closet. Itu doa kamu sendiri. Saya datang ke Israel, saya pergi ke the prayer room, upper room, ruangan yang dipakai Tuhan Yesus di atas, tidak terlalu besar. Tapi kita lihat, wow, dari tempat ini ya, tempat upper room terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Nah, saya mau supaya ini, saya mau cari definisi tentang doa. Tuhan tegur saya. Nggak ada definisinya prayer kecuali kamu ya mulai berdoa. Karena Tuhan Yesus dari sebelum mulai hari pelayanan, lihat saya, dimulai dengan doa. Jaga hatinya, Pak. Di mana dia khotbah, tahu-tahu, coba bayangin. Tuhan Yesus khotbah, tahu-tahu ada orang yang berdiri. Engkaulah iblis. Saya mau tahu, saudara. Kalau pas saudara khotbah, tahu-tahu ada orang tanya, gugup nggak kamu? Dia bisa pikirannya, rohnya sehat, Pak. Dan setelah pulang, lihat saya. Dia nggak, capek, ayo kita begadang. No. Dia disiplin. Dia tidur. Baca. Pantesan dia pagi-pagi bisa bangun. Ya kita ini mau. Tapi ya kita malamnya dibalik. Malam jadi pagi. Pagi jadi malam. Nah ini belajar. Saudara belajar. Untuk apa? Bagaimana untuk menjadi kehidupan gerejanya itu sehat dan kuat. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Kalau saudara ngerti begini, ya mulai cara saudara berpikir, cara saudara menilai, ya saudara harus align. Oh ya Tuhan, aku dalam masa pembelajaran ini supaya Engkau bisa berbicara padaku. Dan soal firman Tuhan, ini saya, firman Tuhan ini adalah manual book. Kalau manual booknya ini saudara nggak baca, bisa lihat. Dan saudara bersandar pada opini, pikiran orang lain dong. Makanya itu yang membuat saudara tidak kuat. Kenapa begitu saudaraku? Karena firman ini kalau saudara baca karena hidup, saudara akan mendapatkan rema. Dan itu adalah mana bagi kekuatan saudara. Ya, pastor aku baca sudah enggak. Ini 2 kali enggak mengerti. Jangan kamu lompati. Hari ini enggak mengerti. Kenapa? Karena levelnya dalam aplikasi hidup belum sampai situ. Tetapi kalau kamu enggak baca, kamu akan miss, kehilang. Kamu baca enggak mengerti, enggak apa-apa. Nanti satu kali, pada waktu kamu sampai di area itu, oh ini, dengar, firman ini menjadi kekuatan kamu. Betul. Menjadi sauhnya kamu. Wah, aku dapat terima. Makanya orang kalau tidak mengerti ya, baca firman, gampang ngantuk. Perlu dibimbing, saudaraku. Supaya saudara, ini firman ini bukan textbook, tapi ini manual. Manual dari kehidupan manusia yang Tuhan itu tulis. Jangan saudara lewatkan.
3. Yuk. Ayo. 3, 2, 1. Tidak berkompromi. Saya tulis, Pak. Hamba Tuhan yang tidak berkompromi dengan standar firman Tuhan, dia akan langgeng. Nanti akhirnya lihat nulis buku. Itu nanti saudaraku, prinsipal dari area yang kamu pegang itu, orang akan dikuatkan, dan itu buah-buah saudara. Kedua, jemaat Tuhan. Ayo 3, 2, 1. Jemaat Tuhan yang tidak berkompromi dengan keyakinan akan firman Tuhan. Pak, ini kedewasaan. Ya, sedikit setapak demi setapak. Saya berharap saudara udah nyatet, saya sudah senang. Nanti tinggal saudara renungkan. Nanti terjun di dalam pelayanan ini, naik tahun depan, itu akan berbicara semuanya ini. Benar. Di mana saudara, saudara kan belajar. Pada waktu Roh Kudus bilang, jangan. Tapi kamu sungkan sama orang, ya kamu lakuin. Sepertinya dalam hati kamu itu kayak berduka. Itu Roh Kudus. Itu kayak luka gitu. Nah, biasanya ya saya tunggu waktunya. Kamu masih ingat nggak waktu kita ngomong-ngomong dulu itu? Sebetulnya, aku bisa sampai kayak begitu, saya ngomong nih Pak. Ya aku masih ada pride-nya. Dulu nggak mau ngomong. Kenapa? Wah, kalau ngaku nanti dianggap apa. Dulu saya nggak mau minta maaf sama istri, sama anak-anak. Sekarang sudah saya bisa tulis buku ini, The Nomor of Forgiveness. Betul, Pak. Dan kelaki-lakian saudara atau apapun tidak terganggu. Tambah orang, tambah lebih respect. Benar. Terakhir, ya. 3, 2, 1. 3 batu penjuru. Ayo. Batu penjuru. Tuhan Yesus. Batu penjuru, pembangunan, hubungan, titik penghubungan, penerus. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara mau bangun, makanya di mana-mana sampai sekarang dari tidak ada apa-apa ya. Perlunya ada batu penjuru. Batu penjuru pelayanan saudara siapa? Ayo. Itu batu penjuru itu ada mau bangun dasar melalui dia. Nggak bisa sakarepi sendiri. Pak, bisa lihat ya. Waktu saya membeli gedung di Amerika, itu tidak bisa langsung dipakai. Mengapa, Pastor? Saya beli dari orang lain toh ya. Saya harus melalui 3 departemen yang menurut saya tidak masuk akal. Nomor 1 ya, lihat saya. City Department. Kalau dia udah datang, hatiku itu kayak kejut. 2, Building Department. Terus terakhir, Fire Department. Pemadam kebakaran itu. Mereka buat saya pusing. Sudah beli gedung. Harus tunggu berapa? 1 tahun, Pak. Untuk apa?
untuk code-nya, aturan pakai. Seperti apa, Pastor? Tuh, lihat saya. Pintunya ini loh, buka. Kalau dari sanctuary, dari ruangan kebaktian, lihat saya ini, Pak. Ini ya, ini dari dalam. Kalau kita mungkin, pintu ya pintu aja buka lah. No. Dia bilang nggak bisa. Kalau ada apa-apa, ini pintu harus dengan apa yang namanya friendly, dengan gampang. Terbukanya itu gini. Tidak harus dibuka gini. Wah, satu. Terus soal dapur, ini lihat sih. Dapurnya baru grass. Waktu dicek, dia ngomong gini, ini tempat cuci tangan nggak bisa dipakai. Kenapa? Orang yang pakai kursi rodanya tidak bisa masuk. Tinggal cuci tangan. Terus saya ngomong gini, itu 3 meter dari situ tempat kamar mandi. No. Pak, saya pusing. Terus dia naik. Begitu dia naik 1 tangga, dia pegangan di tempatnya handrailnya itu. Dia bilang, bunyinya cuma aja. Tiap kali itu saudara tahu, itu dapur itu berapa? 10.000. Ini dia pegang tempat untuk naik tangga, dia nggak ada yang rusak. Tapi dia bilang, karena kamu adalah pemilik yang baru, ini gedung sudah berapa lama? Ada pergantian. Pergantiannya seberapa? Lihat saya. 1,5 inch. Cuma segini. Saudara mau ngotot, ya gak dikasih permitnya. Pak, inilah harus lebih tinggi atau harus lebih rendah? Lebih tinggi. Terus the gate. Ini illegal. Itu untuk nganuin pegangan itu berapa, saudaraku? Saya nggak buat 17.000. Itu the gate. Gate-nya itu kan ini illegal. Harus dicabut. Dicabut semuanya. Untuk cabut, saya tanya. Ini nggak buat-buat loh, Pak. 40.000 US dollar. Terus saya suruh teman sepelayanan saya, Pastor Devi, coba kamu dealing. Dealing berapa? 3 bulan, Pak. And then dia bilang, okay, I want you happy and I'm happy. Kamu plug out itu diambil 1 gate. Maksudnya apa? Maksudnya itu benar. Kalau ada apa-apa, mobil kebakaran itu yang gede bisa masuk dengan enak. Tapi kita ini kan pelit ya. Kita maunya untungnya yang gede, enak. Ya itu yang gara-gara gitu itu. Karakter kita nggak bisa terbentuk. Nah ini dengarkan kembali. Soal baptisan, itu aja sudah jadi masalah. Ya pokoknya firmannya kalau kamu nggak dipenuhi Roh Kudus, kamu nggak siap. Itu aja. Mau sih mau. Tapi pada waktu ngadapin masalah, Yesus tahu. Tunggu. Makanya Pak Fendi itu katanya apa yang temboknya itu harus berapa tebalnya itu? Yang mahal sekali itu loh. Nah, ya itu nanti ya sebentar. Ini itu belum sampai yang apa lebih lagi. Pokoknya budgetnya itu dalam renovasi itu 170.000. Tetapi bengkaknya 580.000. Itu orang
Dia masuk ke gedung, ini tidak ada tembok untuk penyangga. Wah, saudara tahu berapa temboknya gedenya? Gedenya 1 meter kali 4 meter, tingginya 4 meter, lebarnya 1 meter, tapi harus dari beton. Untuk gambarnya 68.000. Gambar tembok 1 meter kali 4 meter itu loh. Kamu kan bisa. Tapi kenapa kamu nggak boleh? Karena kamu tidak punya izin. Aduh, saya harus tanya tembok itu 280.000. Kalau Saya di sini nggak sudah dapat 7 gereja, Pak, di Kalimantan. I know itu gerejanya Pak David itu miracles. Murah meriah, saya beli 10 aja. Iya di Houston itu. Makanya sekarang orang-orang dari California banyak pindah ke Houston. Banyak itu ke Texas. Nah, sekali lagi, saya nggak nakut-nakuti saudara, tetapi karena kan situasi kan beda-beda ya. Begitu orang ikut Tuhan Yesus, dia noleh. 1, barang siapa kalau mau mengikut aku, nomor 1, menyangkal dirinya. 2, mau bayar harganya. Gitu. Jadi saudara, ayo saya akan doakan ini supaya Yesus menjadi batu penjuru, dan ini dia akan ngajar sampai hal-hal finance, keuangan. Jangan khawatir. Kalau saudara berani untuk tidak berkompromi, dia akan mimpin. Dan kalau dia mimpin, saya kembali lagi ingatkan, tidak ada ya iblis itu mengganggu karena dia sudah menang, Pak. Kecuali kamu mau melebihi dari Tuhan Yesus, gak bisa. Semua jelas, bisa katakan amin. Amin. Ya, saya mau doa, boleh doa ya? Yuk kita angkat tangan sama Tuhan. Kila para batakara mana-mana. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar gerejamu, kalau kita mengaku Tuhan, Engkau adalah anak Allah yang hidup, Tuhan ajar untuk mengikuti visimu. Engkau mengajar untuk mau membangun gerejamu, bukan gerejaku, bukan gerejanya Petrus, tetapi gerejamu melalui kehidupan kami. Beri Tuhan Yesus kunci-kunci, sehingga tetap bersama dengan Engkau, Tuhan, pintu neraka itu tidak sampai terbuka. Bahkan tidak sampai Tuhan Yesus terbuka lebar. Ajar anak-anak di Bisom, para pemimpin, untuk memegang kunci-kunci pribadi. It's become menjadi personal, Tuhan. Pada waktu Engkau berkata pada Petrus, namamu itu jadi personal dalam kehidupan dia. Jadikan ini firman itu jadi personal. Pegang mereka, Tuhan, kunci-kunci yang luar biasa. Berkati mereka, urapi mereka, dan Tuhan supaya ada buah-buah untuk kemuliaan namamu. Pasti Engkau akan jawab doa ini bukan karena untuk kami, tapi untuk kemuliaan nama Bapa. Yang percaya sama-sama bisa katakan Amin. Amin. Terima kasih. Thank you Pak.